pertemuan ini luar biasa saya kira karena yang hadir di sini tentunya pada prinsipnya satu tujuan, yaitu ingin memberikan sumbangsi pemikiran kepada pemerintah Kabupaten Kuningan untuk bisa bagaimana ke depan tadi di apa yang terjadi kita sepakatlah dalam kata-kata tidak perlu dikembangkan, yang jelas itu gagal bayar. Permendagri 84 mengatakan setelah gagal bayar itu di tahun yang sebelumnya, maka tahun yang lagi berjalan itu menjadi utang pemerintah daerah, baik itu ke pihak ketiga ataupun yang tadi dikatakan sertifikasi dan TPP. Nanti saya jelaskan secara ini. Saya tidak melihat apa yang menjadi siapa yang salah, tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana pemerintah tadi sesuai dengan aturan kita akan menyelesaikan apa yang menjadi gagal bayar menjadi utang bayar itu, utang pemerintah Kabupaten Kuningan. Tadi saya juga menginikan bahwa Pak Dr. Suwari, terima kasih. Memang BPKAD ada laman atau setiap kegiatan-kegiatan maupun yang sifatnya untuk diinformasikan itu kita informasikan di laman kita. Tapi saya jelaskan bahwa inilah yang terjadi, bahwa pendapatan daerah tahun 2022 kemarin yang sudah berlalu 2 bulan yang lalu, yang pertama bahwa target pendapatan daerah itu ada 3 komponen. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Yang kedua adalah pendapatan transfer. Pendapatan transfer itu ada dari pusat maupun dari provinsi nih, Kang Ilham. Ada yang namanya kalau dari pusat itu ada DAU, DBH, DAK fisik dan non fisik, itu seperti itu. Sedangkan untuk dari provinsi DBH-nya adalah bagi hasil pajak dari pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok, itu dari provinsi. Yang selanjutnya adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kita ketahui bahwa 2022 itu hanya mencapai target kita keseluruhannya adalah mencapai 89,80%. Nah, ini yang menjadi kendala, ada gap yang cukup besar. Di mana pendapatan asli daerah itu 62,53% dari target 551 ya. Jadi masih tersisa banyak, tetapi juga pendapatan daerah ada restribusi yang sifatnya rumah sakit itu belum. Jadi antara pendapatan kembali lagi untuk mereka. Jadi hingga 45 itu 147 hanya tercapai 120, hampir 40 miliar tidak tercapai. Tetapi itu kembali lagi pada karena dia belum sudah pemakaian pendapatan asli daerahnya itu sesuai dengan yang ada di Blood. Yang paling juga kita lihat pendapatan transfer ini itu kita hanya mencapai 96,45% dari target 2,4 triliun. Jadi tidak saja pendapatan asli daerah, juga transfer dana pendapatan transfer itu kita hanya terrealisasi dari 2,4 triliun hanya terrealisasi 2,3 triliun. Jadi hanya 96,52. Ada sisa target 83 miliar. Nah, jadi ini diperparah juga. Pendapatan asli daerah tidak tercapai, dana transfer juga yang sudah sesuai dengan peraturan perundangan dari pusat juga tidak tercapai. Contoh yang dana transfer umum, dana DAU 2022 itu yang kelihatannya kepastiannya cukup pasti, tetapi dari 1,1 triliun itu hanya tercapai 1,1 kurang 4,4 miliar. DAU saja sudah kurang transfernya. Kenapa transfer DAU kurang? Ada persoalan mungkin di pusat juga. Ya, termasuk di dalamnya ada pemotongan kita waktu proses COVID-19. Yang kedua, bahwa DBH tentunya punten Kak Ilham karena saya
harus menjelaskan secara angka-angka aturan. Ya, siap. Ya, Siap. jadi saya mungkin tidak terlalu menarik karena ini angka-angka. Jadi itu ada beberapa hal, jadi kita sepakat bahwa karena memang pendapatan yang tidak tercapai, baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer. Nah, oleh sebab itu saya juga telah menginikan bahwa tadi juga dikatakan sekalian menjawab Kang Eman, ya. Jadi untuk gagal bayar yang menjadi utang pihak ketiga di 2023 itu 94,511 miliar. Dana sertifikasi kita baru bayar 1 bulan, Kang Ilham. Ya, tetapi saya perlu jelaskan di sini bahwa dana sertifikasi, Kang Ilham juga pasti paham. Siap, Bang. Di tahun-tahun yang sekarang itu ada yang namanya penggunaan silpa. Ya, dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan karena untuk efisiensi keuangan negara. Siap. Ya. Jadi Pak Menteri Pendidikan mengirim surat kepada Menteri Keuangan untuk seluruh kabupaten kota yang menjelaskan tentang sisa transfer di triwulan keempat. Ya. Ya, jadi yang pertama sisa transfer triwulan 3 di APBD kita ada 23 miliar, Kang Ilham. Tahun berjalan. Ya. Dan ada tadi yang dibahas juga oleh Kang Suari, ada yang namanya dari pemeriksaan BPK bahwa mengatakan ada silpa dari tahun 2020-2021 sebesar 15, sekian miliar. Nah, kemarin triwulan keempat tanggal 20 Desember 2022 kita ditransfer 22 miliar. Jadi 43 miliar, 45 ya Kang Ilham. 45 Pak, betul. Ya, 45. Jadi itu cukup untuk 2 bulan pentransferan di tahun berjalan. Tetapi karena ada silpa 15 miliar yang kami anggarkan di APBD murni 2023. Nanti ada catatannya. Nah, oleh sebab itu secara kalkulasi walaupun 2 bulan utang untuk sertifikasi sebetulnya yang gagal bayarnya 1 bulan kan kita. Di bulan karena yang silpanya ya jadi 1 bulan. Ya. Jadi kalau 95 ditambah 20 miliar itu 115 ya. Itu yang gagal bayar yang menjadi utang karena 1 bulan sertifikasi itu sudah dianggarkan di murni 2023 sisa silpa 15 miliar. Jadi seperti itu. Nah, untuk TPP saya jelaskan kita tidak gagal bayar karena TPP 3 bulan itu tidak dianggarkan di 2023. Di 2022. Tetapi kita anggarkan di 2023. Hari ini Februari nanti bulan minggu ketiga insya Allah kita akan bayarkan TPP sertifikasi dan pihak ketiga ya sekitar 49 miliar. Kita diatur karena kita juga ada jangka waktu untuk sampai April, mudah-mudahan di Maret juga bisa diselesaikan semua. Nah, langkah-langkah tentunya saya juga untuk aturan bahwa Permendagri 84 tahun 2022 tentang tata cara pengelolaan APBD 2023 terjadi bahwa karena tadi pembayaran menjadi utang, jadi pembayaran utang daerah itu dalam Permendagri itu mengatakan bahwa kepada pihak ketiga harus melalui mekanisme sehingga pemerintah daerah saat ini belum dapat melakukan proses pencairan. Karena tadi proses gagal bayar itu setelah diverifikasi dan untuk masuk ke 2023 APBD 2023 nanti ada perubahan penjabaran peraturan Bupati tentang APBD 2023 itu sebagai dasar untuk pembayaran hutang kepada pihak ketiga. Jadi ditunda pembayarannya karena belum masuk dalam APBD anggaran tahun 2023. Mekanismenya kata Permendagri 84 ada 7 langkah, Kang Ilham. Ada
Ada 7 langkah. Yang pertama, kita di 2023 kemarin, 2022 maaf, melakukan inventarisasi atas belanja kegiatan yang belum terrealisasi sampai dengan tanggal 30 Desember 2022. Itu Permendagri mengatakan. Tetapi karena 2022 tanggal 31 itu Sabtu, maka kami melayangkan surat Bupati. Sampai tanggal 30 jam 11 seluruh kegiatan ke pihak ketiga LS harus sudah menyampaikan SPM LS. Nah, setelah itu kita mengcover ada 94,5 miliar itu hasil dari ajuan dari 19 SKPD. Kita punya 30 SKPD. Jadi berarti 11 clear. 19 ada gagal bayar. Langkah kedua, kami sudah melakukan review. Saya melalui surat saya sebagai kepala BPKAD mengajukan review kepada inspektorat untuk mereview, untuk mengakui belanja yang tadi gagal bayar menjadi utang sebagai utang daerah yang bersifat mengikat dan ditetapkan dengan keputusan Bupati. Kita sudah menetapkan keputusan Bupati. Langkah kedua kita sudah selesaikan. Review inspektorat sudah dilakukan dan kita sudah menetapkan keputusan Bupati nomor 900 garis miring KPTS titik 174 garis datar BPKD tahun 2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan utang belanja langsung atas kegiatan yang belum dibayar oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. Jadi setelah direview, langkah kita sudah selesai. Kita membentuk keputusan Bupati. Selanjutnya langkah yang ketiga, BPKAD menganggarkan kembali utang daerah dalam program kegiatan, subkegiatan, dan rekening belanja berkenaan melalui penggeseran anggaran. Pada tahun anggaran 2023, pergeseran anggaran tersebut dilaksanakan dengan mengubah anggaran belanja yang kurang prioritas dengan belanja yang diakui sebagai utang daerah tadi. Maka terjadi tadi ada namanya rasionalisasi, refleksi kegiatan-kegiatan yang pada saat ini sebetulnya memang semuanya prioritas tadi sudah disampaikan karena sudah masuk kepada perangkaan. Tetapi ada terjadi gagal bayar tentunya agar ke depan 2023 tidak menjadikan beban lagi, maka harus ada di refleksi kegiatan-kegiatan itu. Selanjutnya langkah keempat, kita menetapkan setelah itu masukan melalui sistem SIPD yang terintegral secara nasional, menetapkan penggeseran anggaran dengan peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD. Perubahan ini merubah tentang Perda nomor 9 tahun 2022 tentang APBD tahun anggaran 2023 tadi, karena ada yang sifatnya wajib mengikat. Ya, oleh sebab itu kita sudah menetapkan perubahan itu. Nomor perbuknya adalah nomor 3 tahun 2023 tanggal 31 Januari tentang perubahan atas peraturan Bupati nomor 368 tahun 2022 tentang penjabaran APBD tahun 2023. Nah, ini sudah diproses, sudah dilakukan, SK-nya sudah selesai. Langkah kelima, proses penatausahaan. Jadi ini sudah beralih dari bidang anggaran di BPKAD ke bidang perbendaharaan dan akuntansi untuk penatausahaan. Sehingga setelah penatausahaan, langkah selanjutnya adalah proses ini walaupun sudah dilaksanakan 2022 gagal bayar menjadi utang di 2023, kita memproses pengadaan barang dan jasa dengan mengumumkan pada aplikasi sirup di Barjas yang selanjutnya itu untuk penetapan langkah ke-7. Setelah proses itu di atas kita bisa langsung membayar
proses pencairan pengajuan SPP-SPM untuk mencetak SP2D di BPKD. Nah, ini sudah kita lakukan. Mohon doanya, mohon dukungannya, karena tadi bahwa hutang adalah wajib yang mengikat di pemerintah daerah. Dari mulai hari Rabu, itu sudah ada proses pencairan hutang yang 2022. Bertahap nanti di minggu ketiga Februari, karena kita juga harus menjaga cash flow agar 2023, kegiatan 2023 tidak terganggu. Jadi seperti itu. Jadi kita mohon doanya, tentunya saya secara pribadi, secara kedinasan, ya tentunya kita mari sama-sama, karena memang ini juga kita harus juga memaklumi bahwa teman-teman kita pihak ketiga, termasuk juga guru, ya kita juga terus berupaya, dan saya Pak Bupati, Pak Sekda, insya Allah ada skema, ini saya sudah menginikan skemakan di minggu ketiga, saya skemakan bahwa akan ada baik itu dari TPP, dari sertifikasi, dari bantuan provinsi, dari DAK, dari kegiatan APBD, kita akan di tanggal, kalau paling cepatnya tanggal 16 Januari kita akan mengeluarkan sekitar 50 miliar untuk pembayaran tunda bayar ini. Mungkin itu Kang Ilham. Terima kasih. Atur nuhun. Hal-hal ini silaturahim ini kita terus bangun komunikasi, karena memang persoalan itu tidak mungkin tidak akan terpecahkan kalau kita bersilaturahim. Jadi oleh sebab itu ya, sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan apa yang menjadikan progres dari pemerintah daerah juga didukung oleh DPRD. Selama ini kita juga didukung oleh DPRD, sinergitas yang baik kita akan lakukan, sehingga tadi jangan pernah kita karena kata agama kan mengatakan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi inilah pengalaman yang terburuk menurut saya, karena baru terjadi di Kabupaten Kuningan. Nah, oleh sebab itu ya jangan sampai terjadi lagi. Maka tadi semua fungsi, semua kewenangan harus kita berikan secara maksimal, sehingga apa yang menjadikan tujuan pemerintah daerah, pemerintah pusat, bagaimana kita bisa mensejahterakan rakyat, dan juga program-program itu berpihak pada rakyat, ya itulah yang harus kita lakukan. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf bila topik wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang punten Kang, berarti tahun ini ada refleksi tadi ya, penyesuaian ya istilahnya ya. Itu anggaran apa Kang dominannya Kang yang di ya artinya bahwa refleksi ini kan sebagai keniscayaan, karena Permendagri mengatakan bahwa APBD kita kan 2023 sudah disahkan di bulan November 2023. Hari ini 2023 kita masih menggunakan yang November. Kegiatan kita terus berlanjut. Nah, ada sektor-sektor yang tentunya menurut urgensi di saat ini, kita juga tidak akan menginikan yang tadi yang sifatnya kepada masyarakat, ya seperti itu, yang lebih sentuhannya, apalagi kita juga punya visi misi, ya kita sisir yang terbaik lah untuk bagaimana kita bisa membayar utang, tetapi juga pemerintahan 2023 ini berjalan dengan baik dengan program-programnya, dan nanti di 2003 akhir kita tidak akan, mudah-mudahan kita, karena kita sudah semaksimal mungkin, kita nanti saling mengingatkan 2023 jangan terjadi lagi gagal bayar. Jadi itu yang menjadi pemikiran kita.